Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata pelajaran simulasi digital kelas 10. Oke, sekarang kita akan mempelajari bab pertama, yaitu tentang logika dan algoritma komputer. Logika dan algoritma komputer dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu mengenal logika dan algoritma komputer. Yang kedua, fungsi-fungsi perintah komen. Di mana mengenal logika dan algoritma dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pengertian logika dan algoritma, ciri-ciri algoritma, logika dan algoritma komputer. Sedangkan untuk fungsi-fungsi perintah komen dibagi menjadi 2, pengertian command prompt, menjalankan fungsi-fungsi command prompt. Pengertian logika dan algoritma. Logika dan algoritma secara umum sangat lekat kaitannya. Logika seringkali dihubungkan dengan kecerdasan seseorang dan dibutuhkan secara mutlak untuk menyelesaikan masalah. Namun logika tidak hanya diperlukan dalam diri manusia saja, tetapi juga dalam komputer. Komputer bekerja juga berdasarkan logika. Logika sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos, yang berarti ilmu. Logika dapat diartikan ilmu yang mengajarkan cara berpikir untuk melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu. Sedangkan untuk algoritma dapat diartikan sebagai urutan penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis menggunakan bahasa yang logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Terlepas dari hal itu, ada beberapa pengertian algoritma menurut para tokoh. Yang pertama, menurut Donald E. Knuth tahun 1973, algoritma adalah sekumpulan aturan-aturan berhingga yang memberikan sederetan operasi-operasi untuk menyelesaikan suatu jenis masalah yang khusus. Sedangkan pendapat tokoh bernama Thomas H. Corman tahun 2009 menjelaskan bahwa algoritma adalah prosedur komputasi yang mengambil beberapa nilai atau kumpulan nilai sebagai input kemudian diproses menjadi output, sehingga algoritma merupakan urutan langkah komputasi yang mengubah input menjadi output. Contoh dari algoritma seperti halnya di bawah ini, yaitu langkah-langkah mengambil uang di ATM. Yang pertama, masukkan kartu pada tempat yang telah disediakan, kemudian pilih bahasa yang akan digunakan, kemudian masukkan PIN ATM, kemudian pilih penarikan tunai, masukkan nominal uang yang akan diambil, tunggu sampai uang keluar dari mesin ATM, dan jangan lupa untuk mengambil kartu ATM kembali. Itu tentang ciri-ciri algoritma sebagai berikut. Yang pertama adalah finiteness, atau dalam bahasa kita ini disebut dengan keterbatasan. Yang dimaksud dengan keterbatasan di sini adalah algoritma harus berakhir setelah mengerjakan sejumlah langkah proses, karena memang tujuan dari algoritma adalah hasil akhir dari beberapa proses yang sudah dijalankan. Nah, yang kedua yaitu definiteness, yang berarti adalah kepastian, yang maksudnya adalah setiap langkah harus didefinisikan secara tepat dan tidak berarti ganda, karena tidak ada pengulangan proses pada langkah algoritma. Sedangkan yang ketiga adalah input atau masukan. Algoritma memiliki 0 atau lebih data masukan atau sama dengan input. Yang keempat adalah output atau
keluaran. Logaritma mempunyai nol atau lebih hasil keluaran atau output. Yang kelima adalah effectiveness atau efektivitas. Maksudnya adalah logaritma harus efektif. Langkah-langkah logaritma dikerjakan dalam waktu yang wajar, tidak terlalu cepat tetapi juga tidak terlalu lama. Logika dan algoritma pada komputer. Komputer merupakan suatu mesin pemroses, di mana komputer tidak dapat bekerja sendiri tanpa ada yang mengoperasikan, atau yang kita istilah dengan disebut dengan brainware. Dalam bekerjanya, komputer memerlukan algoritma. Algoritma ditulis dalam bahasa pemrograman yang berupa instruksi yang dapat dipahami oleh komputer, yang kemudian disebut dengan program, atau mungkin kita mengenal dengan istilah bahasa pemrograman. Kemudian CPU merupakan bagian inti dari komputer. CPU dapat mengakses data pada memori fisik dengan menentukan alamat data yang dikehendaki. Selanjutnya adalah fungsi-fungsi perintah komen. Kamu pernah mengoperasikan komputer atau laptop, bukan? Sistem operasi apa yang ada di komputer atau laptop tersebut? Pada sistem operasi Windows, terdapat perintah command prompt atau kita mengenal dengan istilah CMD. Command prompt berisi kode-kode yang berguna untuk mengakses file atau menjalankan program. Tahukah kamu apa saja kegunaan perintah command prompt itu? Pengertian command prompt atau CMD adalah jendela pada Windows yang berfungsi untuk mengakses, mengganti nama, memindahkan sebuah file, menjalankan aplikasi atau perintah tertentu, dan lain-lain. Meskipun command prompt memiliki fungsi yang beragam, tetapi tidak semua pengguna komputer memahami dan menggunakan fitur ini. Berikutnya yaitu menjalankan fungsi-fungsi command prompt. Di bawah ini ada sebuah tabel yang dimana menampilkan kode yang berikut dengan keterangannya. Yang pertama adalah kode wmix disk drive get status, yang berarti adalah untuk mengecek kondisi hard disk, apakah itu masih berfungsi dengan normal ataupun tidak. Kemudian yang kedua adalah slmgr/dlv, yaitu untuk mengecek aktivitas Windows. Kemudian yang ketiga adalah task list, yang berfungsi untuk menutup program secara paksa. Di mana di sini kalau semisal komputer kita terjadi hang atau berhenti secara mendadak, maka bisa menggunakan perintah ini. Yang keempat adalah erase. Erase itu adalah untuk menghapus satu lebih file. Kemudian ada format. Format adalah untuk memformat disk, baik itu hard disk, flash disk, dan sebagainya. Terus kemudian ada ivconfig, yaitu untuk mengkonfigurasi config. Terus ada log time, untuk log tanggal dan waktu dalam file. Kemudian ada move, nothing, dan time. Mungkin kalian bisa melihat di keterangan di samping atau di bawah ini. Terima kasih.